Shalom untuk seluruh jemaat GPKP Kebon Lama dimanapun berada. Puji Tuhan, kita memasuki tatanan kehidupan yang baru akibat pandemi COVID-19. Kita kembali boleh beribadah ke gereja seperti yang telah ditetapkan pemerintah kita dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Oleh karena itu, majelis telah mengangkat tim Satgas COVID-19 untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan ibadah di gereja. Majelis gereja telah memutuskan kita kembali beribadah hari Minggu 12 Juli tahun 2020. Kita akan beribadah satu kali pukul 9 pagi. Majelis tetap berharap seluruh jemaat bersabar untuk ke gereja. Kita akan mulai beribadah untuk Permata, Moria, dan Mamre, dan akan diaturkan jumlah yang hadir sebanyak 50 orang. Khusus untuk KKR dan juga Zaitun, jemaat yang berusia 60 tahun ke atas tetap beribadah dari rumah melalui live streaming yang diselenggarakan dari gereja kita. Inilah yang boleh kami sampaikan kepada kita semua. Tuhan yang memberkati sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Salam alehem man bata krina turang senina ibas Zaitun. Itruhlias ras perkuhate di bata. Kebaktian offline gue mulai, tapi kita Zaitun ngajar bana ras mbah bacina. Kita ngikuti kebaktian alu live streaming. Bakem gula tambah kuukur. Si ikuti kaina pemerintah harus kita patuh. Zaitun ras disiplin. Ngajar bana ras mbah bacina nina tua-tua sinupria. Bakem bas mewakili Zaitun dari kami 11 bujur. Shalom jemaat terkasih GBKP Kebayoran Lama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita akan kembali lagi beribadah di gereja kita ini. Berikut ini beberapa panduan umum atau protokol yang perlu kita pahami dan laksanakan bersama-sama agar nantinya kebaktian kita nanti bisa berjalan dengan baik dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kita semua. Yang pertama, ibadah kita akan dilaksanakan sekali saja setiap hari Minggu jam 9 pagi dan akan dihadiri oleh jemaat dari sektor-sektor tertentu secara bergantian. Bagi jemaat yang sektornya mendapat giliran untuk beribadah di hari Minggu, diharapkan untuk melapor atau mendaftarkan kepada pertua, diaken, ataupun pengurus PJJ masing-masing, di mana pendaftaran akan dibuka pada hari Selasa dan akan ditutup pada hari Jumat. Pakailah masker dengan benar sejak dari rumah sampai di gereja dan selama di gereja sampai nanti pulang. Setelah sampai di gereja, harap melapor kepada petugas tempat dengan menyebut nama dan asal sektor, dan petugas akan mengukur suhu jemaat. Untuk jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ibadah. Cucilah tangan di wastafel yang telah diberikan. Kemudian kami menekankan untuk persembahan diberikan dengan transfer digital atau uang elektronik. Bagi jemaat yang hendak mempersembahkan persembahan dengan uang cash, maka harap mengambil amplop yang telah disediakan di pintu gereja. Ketika sampai di dalam rumah ibadah, duduklah di tempat duduk yang tidak diberi tanda silang. Untuk jemaat yang satu rumah, disarankan untuk duduk berdekatan.
Diharapkan untuk menjaga jarak aman antara satu jemaat dengan jemaat lainnya, mulai dari awal sampai dengan selesai kebaktian, untuk juga menghindari kerumunan dan menghindari kontak fisik. Satgas juga menyiapkan 4 orang tim tanggap darurat untuk menangani apabila ada kondisi kesehatan di tengah ibadah. Satgas juga akan menyiapkan 2 orang sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan. Demikianlah panduan umum yang kami sampaikan. Mari kita sambut kebaktian kita dengan penuh sukacita dan juga dengan sikap disiplin dan taat kepada protokol kesehatan agar kebaktian kita nantinya dapat berjalan dengan baik dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Bujur. Mujuah-juah man kam krina perpulungan si kelengi kami bas Tuhan. Setelah lebih kurang 4 bulan kita beribadah dari rumah secara live streaming, tiba waktunya kita akan beribadah secara offline Minggu 12 Juli 2020. Tentu kita sambut dengan rasa sukacita dan gembira di mana kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya fungsi dan peran gereja sebagai rumah Tuhan tidak dapat digantikan oleh tempat-tempat yang lain. Yesus pun di dalam hidup dan pelayanannya setiap hari Sabat dia hadir di rumah Tuhan. Tapi perlu kita perhatikan dalam sukacita dan kegembiraan kita ketika kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, kita harus menjaga disiplin, taat terhadap apa yang sudah diberikan oleh tim Satgas kita sehingga kita terlindungi dan tetap sehat di dalam kita mengikuti peribadahan kita. Dan perlu kami sampaikan, selama masa-masa pandemi Covid ini, durasi kebaktian kita usahakan lebih kurang 1 jam seperti saran daripada pemerintah. Demikian juga diskusi pemimpin-pemimpin gereja kita sehingga kebaktian kita boleh berjalan dengan baik. Selamat beribadah kembali di rumah Tuhan, tetap sehat, dan kiranya Tuhan tetap melindungi kita sehingga kita semuanya dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mejuah-juah man banta krina. Amin.